الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المقرر وجعلنا من أمة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووفقنا لمتابعة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأما بعد. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat juga pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang Allah muliakan, Allah hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, bapak ibu, para jamaah, wabil khusus sahibul bait sekeluarga yang dimuliakannya Allah. Adalah daripada sebahagian lagi daripada rukun-rukun sholat. Di antara 13 rukun sholat yang kita kenal dan ketahui, yang ke-12 daripada rukun sholat itu adalah salam. Jadi sudah kita masuki rukun sholat yang ke-12. Jadi tinggal satu tertib. Jadi rukun yang ke-12 daripada sholat itu adalah salam. Apa itu salam? Salam adalah doa. Bagaimana? Yakni doa keselamatan dan kesejahteraan. Lalu bagaimana kaifiyat tata cara Rasulullah SAW? Menurut daripada salah satu riwayat, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi memadahkan bagaimana Nabi ketika sholat waktu salam. Apa kata Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas? Kuntu ra'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin, aku melihat Rasulullah tak kala itu yusallimu, yakni salam, an yaminihi wa an yasarihi, ke kanan dan ke kiri. Hatta ra'a bayadha khaddihi. Nah ini dalilnya. Hingga ketika Rasulullah SAW ke kanan dan ke kiri, itu kelihatan pipi Sidin nang putih. Jadi maksudnya begini Pak Bu, ketika salam, orang yang ada di belakang kita melihat pipi kita. Kalau salam ke samping kanan, melihat daripada keberadaan pipi kita yang di kanan. Kalau salam di samping ke sebelah kiri, melihat pipi kita yang kiri. Kalau cuma, nah berarti tidak kelihatan. Jadi, nah ini kelihatan. Sejajar dengan bahu piat, tegak lurus. Jadi bagaimana? Nah ini kelihatan dari belakang. Kalau pian di belakang, pian melihat pipi yang kanan, dan kalau samping kiri melihat pipi yang kiri. Kalau cuma salam, assalamualaikum. Nah ini belum kelihatan. Ini menurut riwayat. Hingga ujar Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat pipi Nabi yang putih. Hatta ra'a bayadha khaddihi. Hingga Yasidin aku melihat bagaimana putihnya pipi Nabi. Ya beda loh pipi ulu. Nah pipi ulunya sedikit putih, sedikit. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana keberadaan hukum orang melakukan salam? Pada ketika salam yang termasuk rukun itu cuma salamnya, bukan menolehnya. Menurut madhab Imam Syafi'i dan diikuti oleh mereka-mereka yang sepaham dengan beliau, yang termasuk rukun itu cuma salamnya,
menoleh ke kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah. Dan wajibnya salam cuma 1 kali. Ngerti? Termasuk rukun salam saja, menoleh kanan kiwa sunat. Dan salamnya yang wajib sekali aja, yang kedua sunat. Kalau pian umpamanya menoleh ke kanan, salam yang pertama ini wajib, menolehnya sunat. Salam ke kiwa, ke kiri, salam yang kedua sunat, menoleh ke kirinya juga sunat. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, tidak menoleh sholatnya sah. Baranan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kita di raudah supaya jangan diangkat Arab. Jangan Bo bilanya munajat di raudah biana supaya di raudah ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara kubur Nabi lawan mimbar itu raudah. Siapa yang dia sholat 2 rakaat di situ dan dia berdoa diijabah. Jadi supaya hubungannya nih kita akali ya. Dikira belum lagi tuntungnya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah diangkatnya nih roh yo gantian maksudnya. Nggih. Bilanya pinaran aja dikiranya kan belum. Pintar kita nih. Wow, Pak Buli. Nah, jadi menolehnya sunat. Kalau pada saat pian salam pertama atau menoleh ke kanan tadi sudah 1 kali, ketika menoleh ke kiwa, ke kiri, salam yang kedua atau menolehnya batal, sudah sah sholatnya. Karena perkaranya sunat. Salam kedua sunat, menoleh ke kirinya sunat. Kalau sudah 1 kali takantut sudah sah. Jelas lah? Nah jadi jangan ragu sembahyangnya. Ada umurnya pian sudah belajar, jadi nyaman sembahyang. Ada ragu lagi. Apa kanan? Pada bapak bebek. Kaki peluit panjang. Basah sembahyang lah. Lapaknya pak. Sudah sah. Sudah sah. Lalu bagaimana kalimat dalam salam? Ini ada 4 di dalam riwayat. Nanti Bapak Ibu kembali buka kitab. Kita Sifatu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sholatnya Nabi. Itu ada 4 kaifiyat tata cara tatkala salam. Yang pertama, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja. Sekali lagi nanti. Cara yang pertama kalimatnya ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, pilih aja lah. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Paham? Cara yang ketiga, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum saja. Cuman saja ini jangan dibuat. Kalau kamu ujar guru kalau lebih baik, assalamualaikum saja ujar guru. Jadi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum. Itu saja. Dan yang terakhir caranya, ke kanan, assalamualaikum, dan tidak menoleh ke sebelah kiri. Yang kebanyakan kita kanan kiwa, assalamualaikum warahmatullahi. Ya kan? Kanan, kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Sama dengan kiri.
Lalu bagaimana perkara menambah wabarakatuh? Ulama khilafiyah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak disunahkan menambah kalimat tatkala salam wabarakatuh. Namun ada yang berpendapat lagi disunahkan tatkala sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri. Nah makanya mungkin kita paham bermasalah. Tapi sunat aja. Kan 4 caranya. Nah lalu bagaimana gerakannya? Nah, jadi Pak Bu ini, pian bawa kalimat itu sambil berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan habis. Ulang, lihati gerakannya. Tolong pipi kanan terlihat kalau orang duduk di belakang. Nah, karena dari riwayat hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullah. Karena ada nih rahasia. Assalamualaikum warahmatullah. Gerakannya tadi ya nih. Tapi mau anak jelas dalam sini coba ya. Cuman amplop pola. Jangan berbagi. Rugi guru. Jauh mulai banyak. Ulang lah. Jadi asnya ini dibawa. Assalamualaikum warahmatullah. Hendak habis Pak lihat. Ini ada rahasia ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ada juana habis. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tolong bahu jangan merubah kiblat. Usahakan bahu jangan merubah kiblat. Kalau tergerak tidak masalah, merubah kiblatnya jangan. Nah kayak orang bahat dulu. Minta maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah ini merubah. Jadi bahu kalau tergerak tidak masalah, tapi merubah kiblatnya yang terlalu jauh ini masalah. Nah makanya dijaga. Nah, ini ya. Kadang-kadang kita nih sama orang tawaf. Syarat tawaf, Baitullah berada di samping kiri kita. Samping kiri. Nah, apabila pian saat tawaf, ini baru satu syarat tawaf. Belum contohkan syarat tawaf banyak. Bila pian umpamanya nih waktu tawaf nih, Baitullah kiri. Baitullah berada di sebelah kiri pian. Begitu pian berjalan tawaf mengelilingi Baitullah, ternyata berbalik, ini merubah kiblat. Terkecuali pian tak tampu orang tanpa sengaja, itu kada apa-apa. Bini ketinggal, sini mau bini. Nah baiknya itu, walaupun suami istri pegang. Kenapa? Bertaklid kepada imam yang membolehkan. Saat itu berwudu tidak batal. Jadi selama di tanah haram boleh bertaklid. Maksudnya mengikut kepada imam yang membolehkan, bersentuhan kada batal. Amun boleh kakak boleh, nah jangan itu. Sementara di tanah haram Mekah Madinah boleh. Kawan tinggal dia dulu, lain nang bertampur. Nah hati-hati pian bahaji umrah saat tawaf. Tawaf termasuk rukun. Pada haji juga pada umrah. Ini ada syarat. Makanya belajar manasiknya diperhatikan. Nah, jangan merubah. Nah lalu bagaimana lagi jemaah yang dimuliakannya Allah? Kenapa kita harus melakukan yang seperti itu?
ittiba li Rasulillah, mengumpati Nabi. Jadi jangan macam-macam mengumpati Nabi. Karena shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu kata Rasul seperti kau lihat aku sholat. Jadi salamnya seperti itu karena ittiba li Rasulillah. Ujar kita mengumpati Nabi. Nabi menyuruh itu salam. Nah sekarang apa lagi? Di dalam perkara orang salam, kalau saat berjamaah, ketika imam salam, bagaimana niatnya imam tatkala salam? Tatkala berjamaah, bagaimana niatnya si makmum salam? Ketika sholat sendiri, bagaimana seseorang itu niatnya ketika salam? Karena di dalam riwayat katakan, yang menghalalkan sholat itu adalah salam. Artinya mau sudah salam, larangan itu tidak ada lagi. Di dalam riwayat kan katakan, yang menghalalkan sholat itu adalah salam. Maksudnya kalau pian sudah salam, maka semuanya tidak ada lagi larangan. Nah, selama orang melakukan sholat sudah salam. Ya kajian penutup selesai, jangan merdeka. Nah, ya sudah salam. Nah lalu bagaimana tadi? Kalau sholat berjamaah, apa niat imam tatkala dia salam? Pertama, niatnya bukan diletakkan dalam hati, dikatakan saja si imamnya. Pertama mengakhiri sholat, bahwa ini adalah penutup mengakhiri sholat. Yang kedua apa? Memberikan salam kepada malaikat yang memelihara amal kita, yang dinamakan malaikat hafazah. Yang ketiga, memberikan salam kepada orang-orang yang ada di samping kanan dan kiri. Nah ini niat si imam secara syariat. Jadi kalau usah biar nang kaya usali sengaja usah bayang kalawasan apabila salam sengaja aku salam nih pertama mengakhiri apabila salamnya di etika katakan aja sudah tahu ya sudah. Jangan terlalu pintar. Ini terlalu pintar belabian ini kita bagus juga. Bola baju tuh kan tangannya kalau panjangan tidak bagus, kehandapan tadi nyaman. Nah bagus nih kayak aja pas maka pas pulang ada yang membayar. Ayo aja. Ini pas benar. Nah lalu si makmum bagaimana? Ketika dia seorang menjadi makmum, ketika dia salam niatnya juga mengakhiri sholat. Yang kedua, memberikan salam kepada malaikat yang memelihara amalnya, yakni malaikat hafazah. Dan yang ketiga, mengucapkan salam ini kepada imamnya. Bagaimana dengan orang yang sholat sendirian? Pertama niatnya mengakhiri sholatnya. Dan yang kedua bahwa dia memberikan salam ini kepada malaikat samping kanan kirinya, yakni malaikat hafazah. Nah memelihara sekalian kepada amal-amalnya. Nah ini salam yang ditujukan. Nah lalu bagaimana Pak makna salam itu? Salam itu adalah doa. Sekali lagi, salam itu adalah doa. Dan Allah sendiri yang menjawab doa kita. Nah, salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi.
selamat sejahtera dan rahmat Allah atas kamu. Karena salam itu adalah doa dan Allah sendiri yang menjawab doa kita. Karena itu Pak Guru, tatkala pian takbiratul ihram ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Allah. Bahkan tatkala salam pun juga ditujukan kepada Allah. Berbeda sudah dari syariat. Bisa-bisalah memilih memilah. Bisa-bisa. Bila pian yang pertama tadi berarti pakamnya ke syariat. Nah ini ke hakikat. Jadi salam itu ditujukan, salam itu adalah doa dan Allah sendiri yang menjawab doa kita. Kalau yang ditujukan kepada yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mesti pengaman punya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi, ya hadiah, maka wajib dijawab. Jadi bilangnya imam kita berbeda salam, Bapak Habib jadi imam lah, jadi makmum, ya Habib, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan sudah keliru. Ini di dalam sholat, lain di luar sholat. Maka itu salam itu adalah doa dan Allah sendiri yang menjawab salam itu. Allah sendiri yang menjawab doa itu. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Karena adalah hakikat salam itu Pak boleh ditujukan kepada alam serta isi. Karena alam serta isi itu adalah wajahnya Allah, termasuk diri kita. Nah, ke kanan, ke kiri, kanan kiri. Biar salam seorang, siapa namanya jawab? Nang kanan, nang kiri. Sekali lagi, nah, ini diingat, bukan diingatkan, pegang dulu. Salam itu hakikatnya adalah untuk sekalian alam serta isi. Kenapa? Karena alam serta isi itu adalah penampakan wajahnya Allah. Karena itu ulun pahamkan lawan pian salam. Salam apa? Sir Allah itu adalah alam. Salam adalah apa? Anak orang. Salam, pegang satu. Sir Allah, rahasia Allah itu kadain alam. S-nya sir alam. Nah, apa lagi? Salam, sir Allah adalah Muhammad. Jadi dua ini nampian perhatikan. Yang pertama dulu, kalau salam tadi sir Allah adalah alam, kita juga termasuk alam. Kalau kita juga termasuk alam berarti kita ini rahasianya Allah. Bagaimana ini? Dengar baik-baik. Tuhan pakai buat Tuhan nih ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka diciptakanlah alam, maka dijadikanlah alam serta isi termasuk diri kita. Tuhan tak melihat dirinya di luar dirinya, dijadikan kita berdatangnya. Terus alam seluruhnya inilah cermin dan gambaran daripada diri Tuhan sendiri. Ambil contoh mudah. Pian hendak melihat diri pian seorang, lihat di anak pian. Ulun ingin melihat diri ulun di luar diri pian. Paham nggak? Anak umpama alam, ulun umpama Tuhan. Lain ulun mengaku Tuhan. Ini tuan guru ini terlalu pintar kita. Padahal ulun mengaku Tuhan. Sekali lagi nah. Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka dijadikan alam serta isi termasuk diri kita. Karena alam serta
beserta isi itu adalah cermin gambaran diri Tuhan sendiri. Seperti ulun pian selaku orang tua ingin melihat diri pian di luar diri pian, iya nan anak umpama alam, pian umpama Tuhan. Nah lihat ya, asa ada pada anak diri kita, asanya Tuhan pada alam. Tapi yang asa itu bukan zat mutlaknya. Ingatakan, kenapa salah bertauhid? Yang asa itu bukan zat mutlaknya lawan kita, tetapi adalah sifatnya. Agar supaya Tuhan tetap tanzih, suci. Nah ini nama membahas subhanallah nih. Tuhan maha suci ya. Artinya Tuhan kada langsung dirinya melalui sifatnya, paham? Kada kuasa ke Tuhan langsung, kuasa. Kalau Tuhan langsung, maka kesucian Tuhan tidak terpelihara. Namun walaupun melalui sifatnya tadi, pahamilah, tetaplah asa karena sifat daripada zat. Hanya saja kenapa Tuhan tidak langsung dirinya nang tampil, kenapa harus sifat? Supaya Tuhan tetap suci. Namun sifatnya itu sudah mewakili dirinya, sebab sifat terbit dari zat. Paham-paham? Karena itu Bapak Ibu, alam ini esa dengan Tuhan. Sekalipun alam bukan Tuhan, namun alam asa dengan Tuhan. Jadi kalau ingin melihat Tuhan, lihatlah diri pian dan alam. Asal bujur. Nya ada apa? Jangan dikasih mau aku. Jangan dikasih. Bapak mengarasi. Kayak aja setahun bulan kena pulang. Nah, yuk. Jelaskan. Lihat dia dulu aja. Kolera. Ya itu aja sih. Tampan, ganteng, lawan lita. Sudah. Nah ini pai gue pandangan kada mau nafsu. Karena yang dilihat dirinya. Adakah boleh orang tua menggauli anaknya? Haram. Jelaskan. Karena seorang tua memandang ini anak, ini darah dagingnya, timbullah kasih sayang, bukan nafsu. Jadi timbul nafsu karena pandangannya lain. You, I. Ini bahasa luar lah. Ikam, aku. Lalu pandangan nafsu. Kada ada kasih sayang, kada ada rasa rahman lawan orang. Belas kasih karena ikam aku kayak apa hendak makrifat punya hadapinan lu. Kada kenal. Siapa yang kenal diri, makanya itulah siapa yang kenal diri kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan menyaksikan Tuhan. Umum menyaksikan Tuhan apalagi? Huwa rahmatun lil alamin wa ni'matun fadhat ala kulli bariyati bin nada. Huwa rahmatun lil alam, menjadi rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, kasih sayang. Nah ini hendak membujurakan pian Islam kada urut kada memadahkan pian dari Islam. Disinilah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman bersaudara. Rasul katakan al muslimu akhul muslim, muslim dengan muslim lain bersaudara. Karena kenal, karena pinanduk. Walaupun kejahirannya banyak, jadi langit dan apa yang ada di langit, jadi bumi dan apa saja yang ada di bumi,
satu. Jelaslah. Islam juga kita. Maka tadi Quran mengatakan orang beriman bersaudara, Muslim bersaudara dalam hadis. Kenapa orang sakit kada dibantu? Kemudian nyamannya. Maka itu Bapak Islam. Islamnya sembahyang aja lah. Maka Tuhan mengatakan fawailul lil musallin. Celaka orang yang sembahyang. Untung jebohnya aku kada sembahyang. Makinnya. Jangan salah paham. Makinnya. Ini mentang-mentang guru madahan. Oh, ya kalau dia celaka langsung sembayangan. Di kampung ada banget lagi. Islam itu bukan saja dia sholat, bukan saja dia sembahyang, menjalankan 5 waktu. Oh, bukankah hablum minallah, hablum minan? Siapa gerang Allah, siapa gerang manusia? Pinandui pun. Kenapa kita harus salam? Sir Allah Allah, rahasia Tuhan ya Allah. Jadi hakikat Allah itu adalah alam, dan alam adalah hakikat Allah. Walaupun alam bukan Allah, dan Allah bukan alam. Yang membedakan rupa hakikatnya. Paham? Yang membedakan rupa. Anak pian berapa ikut? Oh, rajinan. Ulumnya sambil mau jijau, makanya jangan tapi dijauh. Tapi lu yang ada dijauh, biar mamanya pulang bagusnya. 7 nih Pak. Alhamdulillah. Ini dia 2 makalahnya nyawa. Ya assalamualaikum sama kan bro. Haji ujian nah, ulun berapa tahun gue baca di kabulin. Iya tuh ada nama bibinya. PR lo Habib nih. Ya boleh 7 anak sikit sama lah beratan rupa. Ada sama rupanya yang berbeda. Kelakuannya Pak ada sama juga. Lah minta maaf ulun lah, ini ambil contoh kias saja lagi anak dia. Rupanya kada sama, kelakuannya kada sama, bajunya kada sama, kadang sekolahnya kada sama. Anak siapa pun? Anak dia ya Allah. Nah, nangkong tutui biar. Biar padahkan lu lain ini kada masalah. Dasar bujur. Ulun ambil contoh nang nyamannya. Allah memang bukan Allah. Allah memang bukan alam, tetapi sebenarnya hakikat yang sama. Karena terbit dari diri Tuhan sendiri. Hanya saja begitu johir, rupanya macam-macam. Hakikatnya satu. Inilah yang di dalam tasawuf katakan syuhudul kasrah bil wahdah. Yang banyak itu satu. Hakikatnya. Kalau yang banyak itu satu, yang tadi terbit dari sifat, lantas siapa sifat? Kalau sifat ini dari lafal, bacaan, sifat dari bacaan itu sifat. Kalau maknanya sifat itu adalah zat. Kenapa? Karena sifat terbit dari zat. Karena sifat dari zat. Karena sifat ini Pak Ibu ada karena zat. Walhasil sifat adalah zat, berarti alam adalah hakikat Allah. Bukan berarti kita semaunya bakaku Allah. Ini sudah jadi manusia, lalu perlu ngaku Allah. Sudah jadi manusia, mampir nama bakaku Allah, jangan begini. Ini nak ada begini ke Allah Pak. Minta maaf lah. Jadi Allah. Memelihara. Jangan makan, jangan guring, jangan berjalan. Artinya kita mengerti pada rahasia. Nah, pada rahasia Allah.
Makanya ini ulun padakan salam tersebar, menyebarkan keselamatan dan kesejahteraan. Tuhan juga menjawab doanya. Siapa lagi yang menjawab? Mun pian salam ulun nambahna waalaikumsalam be. Tertawa sih salam. Rahatan sembahyang ulun kan sembahyang duduk ulun. Habis sembahyangnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam be. Bisa sini tertawa. Nggih. Amun kayak itu pikiran, maka salam lagi dijawab. Ulun nang jawab. Bu siapa yang sembahyang surah siapa jawab? Bila ada suara hantu itu, ulangnya kan ada maka wajib dijawab. Nyadiri sholat karena mengerti hakikat diri. Nah, jadi salam ini ditujukan lawan diri, lawan diri. Nah, lalu bagaimana lagi? Allah Ta'ala menyatakan dirinya yang paling sempurna ini pada insan kamil. Apa arti insan kamil? Insan ya manusia kamil ya sempurna, berarti manusia yang sempurna. Siapa manusia sempurna itu? Yang dikatakan kejohiran Tuhan yang paling sempurna, yakni insan kamil, kada lain Nur Muhammad. Kayaknya dulu pian berarti ini insan kamil. Enak dulu, jangan berdulu. Insan kamil itu Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah rahasia Tuhan. Nur Muhammad ini adalah majhar Tuhan, kenyataan Tuhan, di mana Tuhan ingin menyatakan, memperkenalkan dirinya. Nah, dari Nur Muhammad inilah jahir semesta alam. Kalau kalian mengerti dan tahu bahwa alam diri kita daripada Nur Muhammad, yakni insan kamil, maka kitalah baru yang dikatakan insan kamil. Jadi insan kamil itu orang yang mengerti dirinya, orang yang tahu dirinya, orang yang mengenal dirinya, baru dibilang insan kamil. Yang kada tahu bang, bukan insan kamil. Kalaupun manusia, dia jangan mengatakan bahwa kita diciptakan lebih baik dari binatang. Nanti dulu. Mau contoh? Oke. Oke bahasa apa itu? Bahasa apa boleh? Ingatkah cerita seekor anjing dengan 7 pemuda Ashabul Kahfi? Ingat? Buka di dalam suratul Kahfi. Apa itu Kahfi? Gua. Tatkala itu ada 7 orang pemuda yang dia hidup dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Karena tidak mau dipimpin oleh seorang raja yang zalim, dia keluar dari negeri itu. Yang 7 pemuda ini orang soleh, orang soleh. Kemudian 7 pemuda ini tanpa dia sadar diikuti oleh seekor anjing. Anjing ngompat. Begitu ingin istirahat karena kelelahan, masuk dia ke dalam gua, tertidur selama 350 tahun. Berapa abad? 3,5 abad. Kan 1 abad 100 tahun. Kalau 360, 350, 3,5 abad. Siapa yang menjaga? Anjing. Anjing itu menjaga. Begitu terbangun Pak Bu, dia kelaparan, ingin berbelanja ke pasar. Bingung nang orang di pasar, duit apa ini? Ini duit zaman wow. Sekarang zaman now. Nyuruh duit, kenapa ini berapa kali ganti raja sudah? Hah? Berapa kali ganti raja sudah? Berapa ini juga? Jangan pemuda tadi. Ini tahun berapa? Tahun sekian rajanya berganti, berapa kali ganti? Mati dah aja bari. Ringkas cerita Pak Ibu. Ke-7 pemuda ini Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan seekor anjing yang menjaga
malaikat. Kenapa kita manusia yang berhati anjing? Kenapa kita yang manusia berhati anjing? Orang soleh dimusuhi, dibenci, difitnah, dicaci maki. Tidakkah kita sadar? Itukah orang yang mengatakan aku manusia sempurna dibanding makhluk yang lain? Tidak. Lihat dulu hati kita. Walau seekor anjing tapi berhati malaikat, ketimbang manusia yang berhati anjing. Ulun tidak mengatakan dia anjing. Kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan hati kita bersih. Bersih. Jangan bersifat kita hendak kenal Tuhan, maka bila kenal diri kenal Tuhan. Tuhan itu Rahman Rahim, pengasih, penyayang. Pianang kali ini di mana pak esahnya nih? Maka kenal Allah Ta'ala pandiran nih, gak tau sok dua, gak tau sok tuh bayari kopi lo nutuk. Ingat jual baru biji. Nah mesti nyawa kawan minuman dulu ya, sering itu bayaran. Pakalah nama nang datang. Nah jangan punya kutiga untuk sakit barang. Jadi aja neng ini orangnya, dipikirkan mana? Bujur. Makanya sambil kita perbaiki diri kita. Supaya pas siapa kenal diri kenal Tuhan. Bujur kan ini dikira pian makrifat ini di sini lah hancur apa urut hancur ada sanggup siapa ada kepala urut pian kopi ukuran berapa nomor 6 masih ganal pian 6 yuk 6 terus sebenarnya salah habis berapa no 7 tinggi lagi kayak lapor begini dulu nih baik ada kawan mau kar rupiah mau kada papasan arah aja nya sangit bila lu nomor rupiah kada ada ukuran 4,5 makanya bila ulun kamaka ulun membawa rupiah mulai sini ukuran tuh kada ada kecuali ulun papasangnya ukurannya kada ada makanya jaka bahasa Inggris tuh namanya sebubungannya apa nah? Bahasa Inggris polos gitu. Nah habis dah ada lagi ini barang terakhir dah sesuatu ini sesuatu mau kalau ada bisa ya bahasa Inggris ini sama alasan bukan bahasa semua mau nyamuk mau ada bahasa Inggris sebubuntingannya apa mau nyamuk dan mau mengingatkan bahasa Inggrisnya kalau habis masa kan expired. Nah kalau sebutingannya apa mana ada langganannya. Saya sudah tinggalkan bahasa Inggris. Kita masih milikin dah. Karena di saya mau ingat. Nah, makanya Pak Ibu sambil dibujurakan, mun kita sambil mengenal ini bujurlah kena. Ada sanggup otak kita ini menampung ilmunya Allah Ta'ala. Tuhan sudah mengatakan tidak ada yang sanggup mengandung amanahnya Allah kecuali khalifahnya yakni manusia yang disebut insan. Maka itu dikatakan qalbul mukmin baitullah. Qalbu kalau pian artikan hati, rahasia diri insan itu kada lain baitullah. Kalau rahasia kita ini baitullah, bagaimana Tuhan? Baitullah itu bukan rumah Allah, di mana Tuhan bagana, di mana Tuhan bernaung. Baitullah itu adalah singgasana Tuhan.
tempat bersemayam Tuhan, istananya Tuhan, masjidnya Tuhan. Kada lain diri kita. Ini nang dipadakan aras. Aras. Nah maka itu Pak Ibu, kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi, bersihkanlah hati kamu selalu agar supaya Tuhan bisa bersemayam setiap waktu. Mana dalilnya? Ini dalil orang Bahajir. Ini ulama fikih, ini kiasnya kena hakikat. Wa tahhir baiti lil qaibina wal qaimina war ruk'is sujud. Kalau terjemah, bersihkanlah jatuhan rumahku untuk kamu tawaf. Ini yang dipadakan secara zahir ya Baitullah. Bersihkanlah rumahku. Wa tahhir baiti lil qaibina. Bersihkanlah jatuhan rumahku yakni Baitullah untuk kamu tawaf, wal qaimina untuk kamu sholat, wal ruk'i untuk kamu rukuk, untuk kamu sujud. Itu kalau pandang zahir di Makkah. Yang dimaksud diri kita bersih. Namun itu kada bersih, di apa biar bisa beramal beribadah? Diterima juga kah? Nyamannya. Bersihkan dulu diri hingga terang benderang. Bawah. Nyata mau disalahkan takdir. Membaca syair, Umar bilang ada belapasan sidin aja. Takana suratan kamilatan jahazat suratan kamilatan bagus. Jahazat, nah iya suratan kamilatan jahazat. Maka membaca syair, ya Rasul, ya Rasul. Ayo, iya dikarasi sini juga. Nah dia bubuhannya. Nimu dia bermaksud bubuhannya nih apa? Ampir lebih baik. Sakit kali orang. Ini jangan awal tuang kamera di liungannya. Itu urusan kiamat. Paham gak? Bersihilah. Ini tempat kita tawaf, tempat kita sholat, tempat kita ruku, tempat kita sujud. Watahhir baiti lil qaibina wal qa'imina wal ruk'is sujud. Nah, tahu kalau mengandung, punya sudah bersih. Ayo bersih gitu lah. Sehingga bagaimana? Kalau insan kamil tadi nur sudah nyata pada diri, berarti kitalah insan kamil itu. Nah pada insan kamil inilah yakni nur yang sudah nyata pada alam dan diri kita, memiliki dua unsur yang tajuknya. Unsur yang pertama, aspek yang pertama, siapa dia? Adalah unsur ilahiyah, ketuhanan. Kenapa unsur ketuhanan? Karena nur itu Pak Ibu cermin Tuhan. Karena nur itu adalah rahasia diri Tuhan. Karena nur itu adalah rupa Tuhan. Mana dalilnya? Wa khalaqa Adam ka surati. Menjadikan Adam seperti rupa Tuhan. Maksudnya dia nur. Inilah yang dikatakan unsur ketuhanan. Kalau nur itu unsur ketuhanan, nurnya sudah jadi pian. Siapa ini? Yang disambat. Bila disambat jadi pertengkaran. Pertengkaran. Bila ada pertengkaran, perkelahian. Timbullah permusuhan. Minta idol lah. Jatuh jangan dikurangi. Jelaskah? Jadikan rahasianya ilahiyah, ketuhanan. Di mana menyatakan bahwa ini
kalau kita kembali Pak Tuhan tidak saja bersifat 20 sifat. Coba lo ingatkan, Allah itu Pak Ego bersifat secara ijmali dan tafsili. Ijmali atau mujmal, maha suci Allah dengan segala sifat kesempurnaannya lebih 20. Ada kalau dihitung. Nah, adalah 20 sifat ini yang secara tafsili, mufassal, terinci, supaya mudah dimengerti, dipelajari, diajarkan, dan dipahamkan. Cukup 20. Ini secara tafsiri atau mufassal. Sekarang dengan biar mengerti. Ini karena selanjutnya habis nih. Sir Tuhan salam tadi. Salam. S-nya sir Allah, alamnya alam. Berarti ini rahasia Allah. Karena ulun cariakan nama sir Tuhan. Jelas sudah ini sir Tuhan. Al-insan siri, wa ana sirrahu. Insan ya Tuhan rahasia aku pun rahasianya. Jelas kan? Coba pian perhatikan sifat. Nah 7 dikit. Sifat 7 apa? Kudratnya guru. Ini nama bagus kan guru R. Kudrat apa? Kuasa. Pian kesini kada melihat kan kuasa Tuhan. Nang dipadahakan la haula wala quwata itu jasad. Jasad kita ini nang dikatakan la haula wala quwata illa billah kudrat. Nah, lu mantap nek. Bu, apa ini? Nol takut. Kenapa? Jangan dibayangkan. Cuman begini. Kenapa pian ini langsung pikiran melenguru? Jangan. Ini boy mikrofon. Ya kan nih? Ini apa nih? Jadi apa? Jangan ditaruh sakatnya lu boleh. Bu, adakah mikrofon nang terapa kuasa apa ini? Mikrofon terapa nih kan? Ada masalah. Sekarang kawainya siapa nama kak? Tangan. Maka tangan juga ada kuasa lah. Haula wala quwata. Berarti di situ ada kudrat. Ada melihat kapian, ada kudrat di situ. Ada sir Tuhan ini. Iradat bakal hendak. Pian mulai rumah ke sini bakal hendak. Pian memang tidak punya daya upaya, tetapi kehendak Tuhan. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sedikit jua pun kalau ada izin Allah. Kada melihat ke iradat. Ilmu artinya tahu. Kau menuju ke sini siapa mendahakan? Kada nampakkah hayat hidup? Bukankah Pak Bu, yang hidup inilah orang yang kita maksud. Nang hidup nang membimbing, makanya itu kalau hendak membawa badan jangan tertinggal dengan nyawa. Mau nyawa ditinggal apa tadi? Maka biar dia madakan kada nyawa mati aku. Kalau hendak membawa badan jangan tertinggal dengan nyawa. Nyawa itu kada lain ruh, ruh itu kada lain hayat, hayat itu kada lain hidup, hidup itu aku gitu kenapa? Ada apa bisa lawan Tuhan? Harus akan sama. Ini pengarangnya aja. Telinga, ini telinga beda lawan sama. Mendengar ada biar. Nah mendengar itu sama.
namanya Tuhan. Sadari kita apa? Para benar loh nih. Ini telinga lahir sama. Sama tuh artinya mendengar. Nah sama mendengar bukan telinga. Sedangkan sama itu sifat Tuhan. Sifat itu kadang lain kenyataan dia Tuhan. Karena sifat asal dengan Tuhan. Mulai sifat asal dengan Tuhan. Buat siapa nih? Para ulun pada anda. Ditunjuk lain, disambat lain. Nya sudah tahu diam. Nya ditunjuk lain, tunjuk ke sini telinga. Kadang kalau ditunjuk, tapi nyata ada. Nyata kalau pengen mendengar, ada tuh orangnya. Itu orangnya ada karena dia bersifat wujud. Wujud itu Pak Ibu tidak saja dilihat, juga dirasa. Rasakan bujur-bujur. Rasakan. Jelek kayak penyamannya. No, tahu dulu. Maksud dulu merasakan sifat Tuhan tadi hingga piannya merasakan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan. Ada berpisah lagi lawan Tuhan. Makin dalam, makin nyaman ya aja. Bujur nih bujur. Ilmu. Makin dalam ya lebih, makin nyaman, makin dalam, makin nyaman. Mana ikan rulik bersembunyi? Makin dalam makin nyaman. Bujur. Bukti apa? Ilmu ya. Maaf, nih terlalu banyak pendek. Faktornya dari ini tuh. Sengaja ulut. Makin nikmat bermesraan lawan Tuhan. Bosor. Arti bosor melihat. Nah ini pembuk. Ini mata bukan bosor. Melihat ke depan nolol. Nah yang melihat itu bosor bukan mata. Ini mata lain bosor. Sedangkan bosor itu sifat Allah. Wasifati la gairi. Sifatnya Tuhan kada lain pun. Di mana kita ini sedetik pun kada bisa lawan Tuhan. Di mana yang bisa buta? Ayo ada buta tapi bijak. Sakitnya lagi, disebut di mana nampian ini ada melihat Tuhan? Kita melihat Tuhan melalui sifat. Kenapa ini dipadakan sifat? Supaya Tuhan tetap maha suci. Padahal sifat itu kada lain jat. Kada hendak kena langsung dipadakan jat. Supaya dia Tuhan aku suci. Aku langsung turun tangan. Bos turun tangan lah. Lain bos. Bos turun. Betul. Itu aja lagi bos harus turun nong kena ngontrol aja sama minggu kontrol tambang yang lain tangan kayak ini aja lagi haji kan enggak ini ulut datang paham lah itu kisah Tuhan lawan kita ini supaya Tuhan tetap maha suci padahal dirinya juga kalah, ini nambah apa? Mulut, bibir, lisan, lidah. Kalam, perkataan. Bibir bukan kalam, lisan bukan kalam, mulut bukan kalam. Nilun kau berdendeng. Berarti ini kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau terjemah telah berkata-kata Musa dengan Tuhannya. Bukan seperti itu. Jadi berdua inilah. Maksudnya kalam Tuhan ada pada Musa ketika Musa tidak lagi bisa berkata-kata. Bukan Musa ini gagu. Maksudnya ini Nabi Musa kada lagi memandang sipin yang berkata-kata la yatakallamu illa. Kada ada yang berkata-kata kecuali hanya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Pian gitu juga. Jelas ya? Mun sifatnya dia nyata, apalagi orangnya. Karena sifat ini kada ada sebenarnya itu jatnya. Paham kah? Nang di luar mereka melihat jalan. Kok mungkin nang di luar melihat supaya pengolong?
Di bawah melihat juga. Tapi mengertilah. Oh, lihat jangan berarti bujur bahwa salam itu adalah doa dan Allah sendiri yang menjawabnya. Karena itu salam itu Pak Ibu diperuntukkan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena salam selain makna doa, salam adalah keselamatan, salam adalah kesejahteraan. Ini untuk diri. Yang tidak lain adalah sirnya Allah. Nah, siapa yang mengenal sirnya Allah? Salam. Selamat. Selamat. Dan kita selamat berada. Wah, pada gampang nenek. Dalam Yasin apa? Salamun qawlam min rabbir rahim. Dah. Berapa kali bu? Berapa kali? 3 kali. Saya nyuruh. Maaf aja ya. Oh iya yang saya tahu. Siapa nyuruh? Iya. Oh iya digoyok sini. Salamun qawlam min rabbir rahim. Soal pian membaca 3 kali, 17 kali tidak ada perintah. Tidak ada perintah dan bukan satu sunnah, tetapi boleh. Kalau kamu membaca Yasin sekaliannya biar 3 kali menyalakan mulut lah. Tidak ada perintah, tapi boleh. Ada harus 3 kali, bila salamun qawlam min rabbir 3 kali. Ada perintahnya. Tapi boleh. Bapak Ibu pernah baca Yasin Fadilah? Yasin Fadilah. Tahu Yasin Fadilah? Tahu lah? Nah, itu kan Yasinnya ini berapa kali baca? Yasin, Yasin, Yasin. Ya Bu? Salamun qawlam min rabbir rahimnya mungkin ada. Di sisi doa bahkan salawat. Siapa yang mengamalkan itu dimudahkan sekalian aja. Ada Yasin Fadilah di rumah? Harus punya. Jadi kalau amalan, nah gue orang di rumah tuh siapakan Quran, Dalail, Burda, apa lagi? Senjata Mukmin, Parukunan, Yasin Fadilah. Nah untuk kita hurunan, ini ya Allah, Quran aja gak ada, orang Islam gak ada Quran. Makanya bila batasnya ulun uji, carikan Qurannya dulu, mau gak apa? Mencari ke sebelah rumah. Ini orang Islam, Quran kok gak ada. Quran itu Pak Ibu bukan kitab suci umat Islam. Quran itu petunjuk. Petunjuknya jangan ada kayak apa yang hendak benar. Ambil johir aja dulu. Kalau usah bicara, sudah gue Quran sedikit Muhammad. Saya ingat dulu Quran ada aja dulu. Amun kawal dulu tuh di rumah berapa ikung. Saran ulun pian berdua laki bini, anak 4, 6 buting Quran. Kada ada alasan, nah ada baca, nah ada bisa. Seperti sholat kan? Quran berapa sebiji? Mau dihargai aja berapa? Berapa baca? 50.000. Rokok sebungkus berapa? Nah, jatah rokok lah kalau. Rokok berapa? 20. Amun 3 bungkus lebihan Quran balawasan kada awal mau keluar lah. Ruginya Pak? Dosa panggil tinggi kita sok dulu, Quran dulu. Nanya kawal lah. Orang bahari Quran apa lagi? Burda, Dalail, Parukunan, Senjata Mukmin, tadi Yasin Fadilah. Nah ada di rumah, tukar kena lah. Belum tukaran enggak? Wah guru bisa ngeduit. Sibuk bosnya. Dan kita lanjut ya. Tapi itu pelajaran lawan PNPF. Benahi Pak Ibu supaya kawa anak tadi. Walau yang belum bisa ada bandanya, ada alatnya. Kenapa pakai alat? Nah sudah kembali.
perkara tadi. Nyata sudah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang terlebih nyata di balik diri kita yang nyata. Tolong pian dengari contoh yang di depan ini. Nyaman contoh sebuting ini. Ada yang lebih amat sangat nyata di balik kenyataan diri kita. Kita nyata, tetapi ada yang lebih nyata di balik kenyataan kita. Sebenarnya kita yang tidak nyata. Yang batin nyata lalu ngarannya johir. Yang johir itu wujud yang batin lain wujud kita. Kenapa? Wal awalu, yang awal dia Allah. Wal akhiru, yang akhir dia yakni Allah. Wal zahiru, yang johir dia yakni Allah. Lain pian. Wal batin, yang batin dia yakni Allah. Lain pian kalau. Ini nyata ada. Nyata bahasa Arabnya johir. Wal zahir, dia yang johir. Supaya pas saja nah. Pian hafal cuman pasangan. Yang dirabuti pun orang. Jelas betul. Kenapa nang jahir pian? Ayo bangun pian jahir, Tuhan jahir, siapa Tuhan? Yuk, singkung ya. Yang lebih banyak Tuhan melahir. Huwa zahir. Huwa zahir. Jadi Pak Ibu, inilah kenyataan Tuhan. Nampaknya keberadaan Tuhan. Karena itu tadi dia adalah unsur ketuhanan. Nah yang kedua, Nur Muhammad karena dia juga yang kedua jadi alam semesta. Berarti unsurnya ini apa? Unsurnya adalah khalqiyah. Bukan makhlukiyah. Makhluk makan nur tadi dia pian guru Tuhan. Kenapa pulang makhluk? Nur itu memiliki unsur ilahiyah ketuhanan. Karena nur itu adalah rahasia Tuhan. Nah nur itu pula yang jadi semesta alam. Lalu dipadakan makhluk. Lalu disebut hamba. Tolong dengar. Nur nang ini juga nang dipadakan Tuhan, namun bukan Tuhan sebenarnya, hanya kenampakan, kejahiran, kenyataan Tuhan. Namun Tuhan asal pada dirinya. Yang jelas-jelas lah. Ulu sudah jelas, tolong pahami. Nur nang ini juga nang dipadakan makhluk atau hamba karena sudah jadi kita. Hasilnya, adakah kita ini Tuhan apa hamba? Maka kenalilah hakikat insan. Apa hakikat insan? Unsur yang zahir. Kita kan terbit dari keberadaan Nabi Adam, asal usul tanah, air, api, angin. Tanah, air, angin, api. Unsur yang zahir. Tanah di diri kita tubuh, enggak. Air, ya air mani dan air apa saja. Angin, nafas, api, darah. Unsur yang batin pada manusia, ja sifat asma apa? Ja sifat asma apa? Yang johir tadi apa? Yang johir tanah, air, angin, api. Yang batin ja sifat asma apa? Sekarang lalu si insan dipandang johir karena terdiri dari tanah, air, angin, api, dipadakan manusia. Karena juga si insan dia adalah unsurnya yang batin terdiri dari ya sifat asma apa dipadakan Allah. Walhasil pandang johir manusia, pandang batin Allah. Atau insan nama johir Tuhan, Allah nama batin Tuhan. Jelas jangan bakakulah. Kita cuma ingin mengenalnya sehingga kita sudah tiada. Wujud artinya ada, mustahil kada ada. Nah mustahil itu pian ampunnya. Dan wujud, nah wujud itu ampunnya Allah Ta'ala. Ini ada ampun Allah Ta'ala.
Makanya kita nih haknya Allah Ta'ala, miliknya Allah Ta'ala. Bahasa lain, makanya disambat dua kata padahal satu, hak milik atau milik dirinya. Milik itu ya dirinya. Ngerti paham? Asal pian kadang mustahil tadi. Allah wujud artinya ada, mustahil adam artinya tiada. Nah mustahil kita, nah wujud Allah. Ini ada enggak? Jujur, ada enggak? Ada Allah, berarti inilah sifat wajib bagi Allah. Pian mustahil mikir. Ini kecil itu. Bawa kecil. Jangan bawa aja. Ngerti lah? Ayo resapi dari sekarang, nikmati dari sekarang, Bu. Makin ke dalam makin ke dalam makin nyaman mah paham biar boleh. Orang tua ya kalau terlalu hidup. Ada hawa kita, ada sanggup kita kedulu sidin. Jadi anak jangan kamu tahu kawin nyaman, baca hulu pada kawitan, ujian kawitan bungol ya. Di mana ya kamu? Nah ini ilmu ini masya Allah. Nah, sudah kan? Yang kedua, salah. Sir Allah adalah Muhammad. Tadi sir Allah, rahasia Allah, alam termasuk kita. Sekarang sir A-nya Allah, A-L. Allah. A-nya adalah Muhammad. Sir Allah adalah Muhammad. Bagaimana bisa Muhammad adalah rahasianya Allah atau rahasia Allah nyata pada Muhammad? Emang siapa Muhammad? Bila kenal Muhammad, kenal Allah. Bila hendak kenal Allah, kenali Muhammad. Bila kenal Muhammad, kenal Allah. Man arafa nafsahu, kenal Muhammad. Ini kisahnya man arafa nafsahu ini Muhammad. Siapa yang kenal dirinya, diri Tuhan? Siapa diri Tuhan? Muhammad. Maka terkenallah Tuhan dengan sendirinya kalau sudah kenal Muhammad. Jelas tak? Kalau kenal Muhammad, kenal Allah. Kalau ingin kenal Allah, kenali dulu Muhammad. Kalau ingin kenal Muhammad, kenali dirimu semua masing-masing. Yang mana? Kayak apa caranya? Oke. Ini bila oke ini nyaman. Laut jauh kita aja sampai Banjar jauh, Banjar jauh. Sabar. Kayak apa supaya nih bujur Muhammad rahasia Tuhan? Emang siapa Muhammad? Bapak Ibu, kita mulai dari Muhammad. Sebenar-benar diri adalah diri Muhammad. Saya lihat. Sebenar-benar diri adalah diri Muhammad. Maka guru pian memandangkan sebenar diri ruh. Oke. Yang pian maksud ruh itu ya Muhammad. Kenapa? Apabila pian sudah panah johir, panah batin, kadang merasa berjahit, ada memiliki johir lagi, kadang merasa memiliki batin lagi, maka itu baru dibilang ruh. Ruh itu adalah diri yang batin. Diri yang batin itulah adalah hakikat Muhammad. Hati-hati nih membujur Muhammad. Tapi kita tidak usah kaku-kaku Muhammad, kenal aja. Pak, Bu, kalau pada saat hujan turun, maka pinang dulu di Muhammad. Ya kenapa basah? Dengar. Kalau paribasanya kita nih ma'rifat, jangan dibawa ke pahlawanan, hancur ilmu. Kada usah kita minta bukti.
Cukup kita serahkan keadilan kepada Allah. Jangan sombong tatkala memiliki ilmu, tidak guna. Kalaupun kita kenal diri, kalaupun kita sudah mengetahui diri, begitu hujan turun kok kita basah, kenapa? Kalau basahnya kita itu adalah kehendaknya Allah dan kita reda, Allah reda. Kalaupun kita kenal saat hujan kita pada basah, kehendak kita, maka Allah murka. Jelaslah. Jadi tidak semua karamat menunjukkan orang itu bisa selamat. Karamat tidak menjamin selamat. Baca dulu Al-Hikam. Dikira pilih orang berkaramat selamat? Belum. Di zaman sebelum Nabi Musa ada namanya Barsisa. Dia seorang ahli ibadah, memiliki kelebihan. Muridnya saja 70.000 bisa terbang, apalagi beliau. Tetapi sayang, mati dalam keberadaan kafir. Apa karamat menjamin selamat? Tidak. Justru Pak Bu, semakin kita kenal semakin tawadu, semakin tahu diri. Kan kenal ma'rifat itu tahu diri. Kalau bahasa ma'rifat kenal saja, ya masih penting, kurang meresap. Ma'rifat itu Pak Ewe tahu diri. Mau sudah tahu diri, beradab kada? Beradab. Orang beradab baik kada? Baik. Katanya nak jaga buat. Kada apa-apa gue menari hujan basah jua, karena latih luka jua, kita reda, Allah reda. Apa orang ma'rifat bila karena latih kada luka? Apa hujan bila orang ma'rifat kada basah? Tidak begitu orang ma'rifat. Justru orang ma'rifat yang ditilik batinnya reda. Ngerti? Jangan salah pakai ilmu ini. Makom reda radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meredai mereka karena mereka reda. Kenapa kita harus angkuh, takabur, sombong, congkak, bertepuk dada? Tidak. Inilah ma'rifat. Halus, membuat hati kita lembut, membuat kita lebih mengerti siapa diri kita. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau pian sudah dijajal kena lawan Tuhan, pian tampil berarti pian ini apa-apa dan siapa-siapa. Bukankah kita? Barang siapa kenal diri, kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, maka binasalah dirinya. Artinya ada berisi diri. Kenapa tadi? Pian hendak tampil. Pian pemburu dia tampil di muka, aku disuruh. Pahamkah? Jadi lupa ada bapak basaju ayat alhamdulillah. Batajun ke sungai, tertinggal kopiah alhamdulillah. Orang nyelak mas. Kada bapak. Dikira ini bila berjajak di banyu ini, kawal berjalan di banyu kehendak pian. Kalaupun kawal juga istidrak. Ujar Allah Ta'ala, sanastadrijuhum. Inya diistidrak bukan kuredai. Kalaupun pandang mata dia memiliki kemuliaan, kelebihan, istidrak min haitsu la ya'lamun. Inya nari kada paham, kada tahu. Makanya tilik banar namanya redok, namanya istidrak, namanya koromah, namanya istidrak. Orang ma'rifatnya apik dalam memakainya. Udah mau sembarangan. Ba'akhlak, teliti, beneran teliti, tahu membedakannya. Ini kelebihan. Adakah ini istirahat apa koromah? Adakah ini murkanya Allah apa ini redanya Allah? Kurang teliti. Jelaslah. Nah, mudah-mudahan batin kita bujur-bujur lembut. Allahu latifun bi'ibadihi. Kalau sudah Tuhan berikan hati kita lembut, yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz.
Tuhan terus berikan karunia ilmu, bahkan materi, harta, kekayaan. Sudah lembut, latih. Jangan kasihkan, latih. Tahan tuh, dia latih. Maaf. Iya. Kasihkan hendak lembut. Ya latih itu kan Allah yang maha lembut. Sini pikiran, dia latih. Ada sadar. Tihang parah. Maaf benar, tihang parah. Dagu. Ubah jikir tadinya ya latih. Kenapa benar? Sudah Muhammad kan? Sudah Muhammad? Kalau panau johir, panah batin, maka itu baru dibilang ruh. Ruh itu diri yang batin. Diri yang batin itulah Muhammad hakiki, Muhammad sebenarnya. Awalnya apa tadi? Panah johir. Bukan sembarangan bakaku Muhammad. Muhammad banyak. Muhammad. Saya Muhammad lain. Ikan nambah aku. Rasakan dulu panah johir batin berapa? Tingkatnya nah. Ini jalannya, koreknya, suluknya. Paling belum ada kan? Kalau sudah panah johir batin, baru dibilang ruh. Kalau sudah ruh, berarti itu diri yang batin. Kalau sudah diri yang batin, baru itu Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad adalah Allah. Bagaimana ini? Allah namanya, Muhammad wujudnya. Allah namanya, Muhammad wujudnya. Sekali lagi. Ngarepin siapa aja? Nah, gitu. Guru Hamdan lagi. Guru. Jadi lebih jangan guru. Nah, Bapak Hamdan kata Darul Haq. Samalah Bapak Hamdan lawan dia. Lu tulisan Hamdan. Samalah tulisan bacaan Hamdan lawan dia. Nah, berataan dia ngaran sidin Bapak Hamdan. Nah, kenal beratana sama kuliah? Nggih. Sekarang belum tulis Bapak Hamdan. Sekarang jawab, samalah tulisan lawan sidinnya. Kada sama Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawais. Tetapi siapa yang dimaksud Hamdan nenek? Sidin juga kalau asal. Lain tapi kada lain. Bila ulung kiau Bapak Hamdan, kada kalau nama angkat tangan lain daripada sidin kecuali samaran. Ya, nama bukan beliau, tetapi nama menunjukkan beliau. Asal. Lain, namun tiada lain. Allah nama bagi Muhammad. Muhammad wujud bagi Allah. Allah bukan Muhammad. Muhammad bukan Allah. Namun Allah asa pada Muhammad. Karena Allah nama puji bagi Muhammad. Karena Muhammad wujudnya si Allah. Kitalah rupanya. Salam qaulan min rabbir rahim. Ini nang gue Yasin bae nang pian baca. Salamun qaulan min rabbir rahim. Pian 3 kali, 7 kali, 17 kali. Kenapa kisahnya? Doa apa? Cari akan dalil doanya. Tidak ada dalil yang memerintahkan tapi boleh. Nah, jadi jangan dipadakan ulur melarang. Bo boleh. Lupa. Tapi pun kawan mengerti pulang hakikatnya. Jadi jamnya. Kenapa kalau wasan buit bingku madong? Kok di pasal ini? Jangan dong kayak biasa aja. Lalu jawaban dulu apa? Ayo dia yang main. Siapa kan? Maksudnya apa? Lawak bukan? Ini orang masuk. Bukan lawak. Jadi dulu lagi. Bapak itu masalah. Pahamlah.
Yang kedua, masalahnya tadi sir Allah adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Rohani itu adalah Allah Ta'ala jadi nyawa. Mau dimaukan ini? Tahu lagi lah nih, ada tahulan itu sing pungkar. Rohani, bukankah kalau pana johir, pana batin namanya ruh? Ruh itu diri yang batin, diri batin itu namanya Muhammad. Berarti rohani, siapa rohani? Karena sudah pana johir batin. Rohani itu Allah Ta'ala jadi nyawa. Dan nyawa jadi Muhammad. Allah Ta'ala jadi nyawa. Jadi jangan mencari Allah lagi. Nyawa. Dan nyawa jadi Muhammad. Jangan lagi memikirkan di mana roh. Di sini kan? Ini ya Allah, berpegang lawan nafas. Salah. Kita memang hidup, kita ini bergerak diam atau hidup melalui nafas dari nyawa. Nyawa dari Tuhan. Berpegangi lawan Tuhan, bukan pada nafas, bukan pada nyawa, bukan pada roh. Bertawakalnya lawan Tuhan. Kenapa berpegang di nafas? Mentang-mentang belajar zikir nafas, belajar zikir hakikat nafas. Kenapa dipegangi? Ini dikenali aja. Angin yang keluar bujurnya nafas, saya cair. Apa namanya cair? Hingus. Nah ini nanti salah kita ini. Itu dikenali aja orangnya seikung. Orangnya seikungnya sebenar-benar diri adalah roh. Begitu dia mesra ke badan disebut nyawa. Begitu turun naik, roh tadi juga dipadahkan nafas. Urangnya seikung itu aja. Siapa? Roh. Begitu inya berkehendak dipadahkan hati. Begitu berkeinginan disebut nafsu. Begitu berpikir dikatakan akal. Memperbuat sesuatu dikatakan ilmu. Itu semua ruh. Siapakah ruh? Nur Muhammad. Nur Muhammad ini himpunan sekalian ruh. Nur Muhammad. Kita berkumpul ini apa ngaruhnya? Jamaah. Mungkin sorangan nafsi Untuk kumpul ini kurangnya lalu jamaah. Jangan seikung roh. Tak kumpul jamaah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Rahasia aku jadwal. Jadi nur Allah, nur Tuhan ada pada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad nyata sudah mesra pada diri. Kemana, di mana? Ujar ayo teng. Aku lagi marah ayo teng-tengnya. Kenapa? Ipan Gunawan jadi tolak. Apalagi aku. Apa modal kok? Beralih aku ke lain hati, lawan Syahrini. Sekalinya lawan Barak pulang. Ini entah kawinnya di Jepang. Di Jepang nyanda kawin. Ini satu aja lagi peluang kok lawan Citata. Ini peluang kok. Amun yang ada coba ampe. Ada lagi yang bayar. Ada orang yang mau. Rapi sampat aja gue melihat. Karena apa? Sampat disesau tak pernah. Karena apa kalau dunia? Ada apa? Harus saja boleh dilarang ada. Dari lagi kan harapan Citata jadi. Maka pulang supaya biar gue jangan sakit hati. Bila gua akannya pulang, sakitnya tuh di sini. Aku jauh ada marah di sini, aku di sini. Ini mendengar sakitnya tuh di sini. Kok ada mengerti membuat ini? Kayak apa lah majelis ini? Kita langsung
berapa jam nih? Allah Ta'ala jadi nyawa, nyawa jadi Muhammad. Yuk, siapa Muhammad? Wujud dan jasad nyawa itu. Allah Ta'ala jadi nyawa. Jangan mencari Allah karena sudah jadi nyawa. Nyawa jadi Muhammad. Jangan mencari nyawa karena sudah wujud Muhammad. Siapa Muhammad? Rupa dan jasad kita. Asalkan tatkala itu saat kita menyatakan ini Muhammad, panah johir batin, maka Muhammad. Siapa yang dia bertemu Muhammad, bertemu Allah. Siapa melihat Muhammad, melihat Allah. Siapa kenal Muhammad, kenal Allah. Jelaskan. Ini mun Isra Mi'raj baca nenek. Baca nang kisah Muhammad bertemu Tuhan. Baca kalau. Nah, ada lagi pemiratan kita. Amplopnya dulu. Ada lagi kamu ngang gitu. Iya kan? Udah amplopnya. Anak apa? Baca kaulana. Siapa kenal Muhammad, kenal Allah. Siapa melihat Muhammad, melihat Allah. Karena Muhammad itu adalah sirullah, rahasianya Allah. Jadi sir nang itu nang kau melihat Tuhan. Kalau sir itu yang bisa melihat Tuhan, maka baru dikatakan Muhammad. Wa inna liqa ahbabi qalbi dawu. Liqa berarti bertemu dengan sang kekasih. Fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'u. Bertemu dengan sang kekasih itu penawar hati. Kada usah buai pian, bapak-bapaknya lelaki aja. Kada usah wahai lelakian, Pak, kada usah pian batamu orangnya melihat dadayannya jadi monggal. Paham lah maksud lu nih? Melihat sifatnya aja kada usah melihat jabnya. Dadayan tadi kisahnya, tapi tak salah pula. Mah dadayan guru aja, ukurannya 34 mengenai. Kenapa melihat ukuran orang? Ya Allah, maksudnya melihat dadayan itu sifat. Himung kada sudah. Karena bila tak lihat sifat, tak lihat jab. Waduh. Di sini nang ujar Rasulullah apa? Saat Isra Mi'raj ditanya, ya Rasulullah, ada kalian melihat Tuhan tatkala Isra Mi'raj? Bagaimana aku melihat Tuhan? Ya sih, yang kulihat cuma cahaya. Siapa yang dimaksud saya? Di sini seorang nur. Tapi Sidin paham, melihat nurnya tuh melihat Tuhan nang sudah. Di mana ada nurnya di situ nang ampun nur bagaimana? Paham? Nabi romantik juga pun. Kadang amun dipadamkan. Aku melihat Tuhan ya Nabi. Karena orang berpikiran harus mencari Tuhan ke atas. Ya kan? Beliau harus melihat Tuhan ke atas sana jauhnya. Naik pesawat aja menggetar. Ini apalagi ke atasnya, ke atas hubungannya getar-getar. Apalagi ke atas langit ketujuh, supaya orang jangan beranggapan itu. Makanya dia Nabi, bagaimana aku melihat Tuhan yang kulihat cuma cahaya, nur. Melihat nur itu, nur itu sifat. Bila melihat nurnya, kita lihatin ampun nur. Paham ya lo? Mana nyamannya sudah maka ini. Ayo lihat ini wujud nur berada. Lihati dengan pandangan kasar. Maksudnya terbuka hati. Wujud nang hak, wujud nang sebenarnya, yakni wujud Tuhan yang nyata amat sangat. Apabila masih malam ini pian berdinding terhijab, tidak ada yang menghijab Tuhan, tidak ada yang mendinding Tuhan kecuali diri kita sendiri. Dinding kita lawan Tuhan kita sholat.
Kenapa bisa? Nah, dinding sholat. Sedikit lagi. Karena itu Pak Eko, Muhammad itu adalah Jatullah. Muhammad itu adalah sifatullah. Muhammad itu adalah asma'ullah. Muhammad itu adalah af'alullah. Muhammad itu adalah sirullah. Muhammad itu adalah nurullah. Bahkan Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin orang tatkala dia bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaan, kenapa tatkala orang bersyahadat tidak ditambahi di depannya Sayyidina Muhammad? Dan tidak ditambahi akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Allahumma sholli ala sayyidina asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat tauhid. Nah, ketika syahadat Rasul wa asyhadu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada ditambahi pakai sayyidina sebelum Muhammad dan tidak ada ditambahi sallallahu alaihi wasallam setelah Muhammad. Cukup wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa? Nur yang sudah mesra pada diri kita. Kita lihat, kita kenal, dan kita saksikan. Makanya kalau tambah Sayyidina ada semua rupiahnya ada dalam asyhadu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ada bahagia. Kalian betul apa? Oh, tak bersorangan kan? Kemana nambahnya? Kan kalau nanti yang membaca itu seumur. Inilah Pak Aibun Muhammad yang kita kehendaki. Adapun yang di Madinah, dia juga terbit daripada nur ini. Namun juga jangan kita menyepelekan, mensejajarkan diri kita dengan beliau. Kenapa? Karena beliau pertama yuha ilayya, dapat wahyu. Karena yang kedua uswatun hasanah, contoh yang kita ambil. Karena yang ketiga beliaulah bibit dari ma'rifat itu sendiri. Dan yang keempat, melalui beliaulah kita mengenal. Jadi jangan sombong lawan di Madinah. Boh sama aja. Mentang-mentang lo, mentang-mentang lu yang tetap meniru beliau, ulun dididik tetap dengan di Madinah. Jelas? Nah, itu saja dulu Bapak Ibu sekalian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bab yang kita bicarakan yakni salam, kita semua dapatkan keselamatan, juga keluarga kita, juga jiran tetangga kita dan seluruh jamaah kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan mudah-mudahan